Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti Ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada saat ini yaitu dari 2 Tesalonika 3 ayat 10b dengan tema tetap bekerja di tengah krisis. Demikian saudara bunyinya. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Saya bacakan kembali. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bekerja adalah panggilan Tuhan atas kita semua. Bekerja adalah bagian dari hakikat kita sebagai manusia ciptaan Tuhan. Siapa yang malas bekerja berarti mengingkari dan merendahkan hakikatnya sebagai manusia. Paulus secara keras mengatakan, orang yang tak mau bekerja, janganlah ia makan. Bahkan dalam Amsal 18 ayat 9 menyatakan bahwa orang yang malas bekerja sebagai saudara dari si perusak, saudara dari si jahat, saudara dari si iblis. Berarti kemalasan bekerja adalah wujud penentangan dan pemberontakan manusia terhadap Tuhan, wujud kejahatan manusia dan penghancuran hidup. Orang yang malas bekerja adalah orang yang belum bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebaliknya, kerja keras dan kreativitas dalam bekerja adalah wujud pertobatan, wujud penghormatan dan juga ketaatan manusia kepada Tuhan.
wujud penyejahteraan hidup. Jika pemalas menjadi benalu, maka pekerja keras akan menjadi berkat. Tuhan sebagai pencipta secara kreatif menciptakan segenap ciptaan. Salah satunya adalah manusia yang diciptakan menurut gambar Allah dan dibekali dengan kemampuan daya cipta. Tuhan menghendaki kepada manusia untuk bekerja dengan daya cipta yang diberikan ini. Dengan bekerja secara kreatif, sebenarnya manusia mengaktualkan diri sebagai gambar Allah di dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah krisis musibah corona bangsa kita dituntut untuk bekerja secara kreatif dan juga antisipasif agar dapat bertahan dan terus hidup. Dalam bacaan kita 2 Tesalonika 3 ayat 10b. Ayat ini adalah bagian dari nasihat Paulus kepada jemaat di Tesalonika tentang pekerjaan sehari-hari. Dan jika kita melihat lebih luas, maka pekerjaan sehari-hari adalah bagian dari hidup iman dalam Kristus yang terkait dengan kualitas pertumbuhan hidup jemaat. Bagi Paulus, jemaat yang bertumbuh secara sehat adalah jemaat yang melakukan pekerjaan sehari-hari dengan baik dan bertanggung jawab. Rupanya Paulus dalam bagian ini sedang menegur sebagian anggota jemaat yang juga kita semua pada saat ini yang melalaikan atau menganggap remeh pekerjaan sehari-hari. Paulus mengatakan mereka ini tidak mengikuti ajaran yang sudah mereka terima. Kerinduan akan Tuhan tak bisa dilepaskan dari tanggung jawab dalam pekerjaan sehari-hari. Pekerjaan sehari-hari dijunjung tinggi dalam ajaran Kristen. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu setiap orang yang percaya atau mengaku sebagai orang Kristen mesti bekerja dengan rajin sebagai wujud pengamalan ajaran Kristus. Siapa yang malas bekerja berarti tidak menghargai ajaran Kristus. Paulus mengatakan, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ini adalah perkataan yang amat keras kepada orang-orang yang melalaikan pekerjaan sehari-hari, dan juga kita termasuk. Rupanya, orang-orang yang ditegur ini bukan hanya melalui pekerjaan sehari-hari, namun juga sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Hal-hal yang tidak berguna tentunya adalah hal-hal yang merugikan diri dan juga orang lain. Coba kita melihat, saudara. Bekerja adalah bagian dari hakikat kita sebagai pengikut Kristus. Seperti Tuhan kita Yesus Kristus adalah sebagai tukang kayu dari Nazaret. Ia menjalani 30 tahun dari 33 tahun hidupnya dengan bekerja sebagai tukang kayu. Menurut legenda, Yesus membuat alat bajak terbaik di seluruh Palestina sehingga banyak orang datang dari seluruh penjuru untuk membelinya. Perhatikan pepatah ini. Sebatang pohon dikenal dari buahnya. Seorang manusia dikenal dari pekerjaannya. Kita mesti menyadari bahwa sebagai pengikut Kristus, kita dilihat orang dari kualitasnya, kita dilihat orang dari sikapnya, dan juga cara kita bekerja di tengah masyarakat. Mutu, sikap, dan cara kita bekerja mengungkap siapakah diri kita. Dengan bekerja secara baik, kita membangun citra Kristus di tengah dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi bekerja adalah sebagai pembangunan diri dan juga dunia. Dengan bekerja secara bertanggung jawab, sebenarnya kita membangun diri kita dan juga membangun dunia ini. Sebaliknya, dengan bekerja secara tidak bertanggung jawab dan bermalas-malasan,
sebenarnya kita sedang menghancurkan diri dan juga dunia ini. Peningkatan kualitas kita dalam bekerja akan meningkatkan kualitas kemanusiaan kita, sehingga kita semakin mampu untuk menghadapi hidup ini dengan segala tantangannya, termasuk di dalam situasi corona ini. Apa yang dapat kita lakukan? Lakukanlah semuanya itu dengan bertanggung jawab. Karena dengan terus bekerja dan berkarya, nama Tuhan Yesus Kristus kita dimuliakan di dalam hidup kita. Saudara yang kasih Tuhan Kristus, sebagai orang-orang yang percaya, maka bekerja ini adalah suatu tanggung jawab orang-orang yang percaya, supaya Tuhan terus dimuliakan dalam setiap karya kita, supaya Tuhan terus dimuliakan dalam situasi apapun, terutama pada saat ini yang sedang kita hadapi di masa-masa susah karena suatu musibah corona. Tuhan memberkati kita. Amin.